Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Lagi nih kita mengudara di mata kuliah Islam dan Ilmu Sosial Humaniora. Senang sekali teman-teman hari ini kita bisa membersamai di MK ini. Walaupun dengan mengudara, saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang, bahagia, dan bisa menyimak MK hari ini dengan seksama dan bahagia pula. Nah, kata Bunda Elisman itu, bila hati senang, otak menyerap lebih banyak. Nah, semoga teman-teman juga dalam keadaan bahagia agar materi yang disampaikan dapat benar-benar dipahami dengan baik. Oke, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Kita awali terlebih dahulu dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya akan men-share materi kita hari ini. Oke, materi hari ini adalah mengenai konsep manusia dalam Islam. Bagaimana materinya? Kita akan share. Oke, ini dia materinya. Oke, teman-teman sudah ada ya semuanya. Kita akan mulai di slide pertama. Konsep manusia dalam Islam perlu dipelajari sebagai pemahaman yang mendalam. Tentang konsep ini sangat penting untuk membentuk pandangan hidup yang benar dan mengarahkan perilaku manusia sesuai dengan tuntutan agama. Kenapa demikian? Nah, karena memang manusia diciptakan di bumi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dan ada tujuannya ya di mana kita tahu bahwa penciptaan pertama ada manusia adalah Nabi Adam alaihissalam yang manusia pertama yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, salah satunya Al-Quran surat As-Sajdah ayat 7. Baik, saya akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalqal insana min tin. Artinya bahwa dia juga yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Jadi, secara penjelasannya sedikit bahwa pengatur urusan makhluk yang maha mengetahui, yang maha perkasa, maha penyayang, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dengan sangat detail, dengan sangat teliti, dan yang memulai penciptaan nenek moyang manusia, yakni Adam dari tanah. Nah, di sini dijelaskan bahwa konsep manusia dalam Islam itu kita pandang dari 5 hal ya. Yang pertama adalah pandangan hidup yang benar. Di sini pandangan hidup yang benar itu membentuk perilaku sesuai dengan tuntutan agama. Ya, artinya adalah sesuai dengan perintah dan larangan oleh perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa memang kita ketahui bahwa pilar utama pandangan hidup dalam Islam itu pertama adalah ibadah, ya, bahwa tujuan utama hidupnya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan setiap aspek kehidupan baik ibadah ritual maupun ibadah sosial dan profesional. Jadi ibadah dalam Islam itu bukan hanya seperti yang tertera dalam rukun Islam gitu ya tentang sholat, zakat, puasa, haji, tetapi juga ada ibadah-ibadah sosial dan ibadah profesional lainnya. Nah, tadi pilar utama panang hidup menurut Islam adalah yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah tauhid, artinya adalah mengakui keesaan Allah dengan bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan dan sumber segala kekuatan sehingga hanya kepada Allah lah manusia bergantung dan meminta pertolongan. Pilar utama pandangan hidup penulis Islam adalah menjadi khalifah, ya, sebagai manusia yang diciptakan memiliki akal dan tanggung jawab untuk menjadi pemimpin untuk mengelola bumi dengan cara baik, secara beradab, secara bermoral, dan memanfaatkan ilmu dan potensi yang diberikan.
ya. Selain menjadi khalifah juga tentunya beramal soleh dan tawakal. Bahwa kehidupan yang baik adalah buah hasil dari amalan soleh yang mencakup, berarti dia adalah mencakup tindakan nyata dan konsisten untuk membuktikan keimanan seseorang. Jadi untuk bisa dikatakan seseorang beriman ya dilihat saja dari tindakannya, dilihat saja dari lisannya seperti itu ya. Bahwa amal soleh tidak hanya urusan ibadah tetapi juga termasuk solidaritas dan peduli terhadap sesama umat Islam. Nah, kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan, ya, bahwa tetapi hasil akhir itu tetap diserahkan atau tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini artinya adalah ini tuh menggabungkan antara usaha manusia dengan keyakinan dan penyerahan diri kepada Allah bahwa kita tuh butuh campur tangannya Allah kan sehingga membawa ketenangan di hati. Jadi ketika bertindak ya libatkan Allah di dalamnya. Salah satunya adalah dengan membaca doa sebelum memulai kegiatan, beristighfar dan lain sebagainya. Kemudian pandangan Islam yang lainnya adalah untuk membentuk perilaku sesuai dengan tuntunan agama adalah berakhlak mulia. Dan akhlak mulia ini tercantum juga tuh dalam tujuan pendidikan nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu yang artinya adalah menjalankan hidup dengan berpegangan pada nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keadilan, bijaksana, dermawan, sabar ya, dan juga mencari ilmu. Nah, mencari ilmu ini artinya adalah menuntut ilmu pengetahuan sejak dini yang memang merupakan tolak ukur kualitas manusia dan sarana untuk mengoptimalkan potensi semesta demi kemaslahatan umum. Nah, yang kedua adalah memiliki tanggung jawab. Eh, Artinya adalah memiliki peran sebagai hamba dan khalifah. Dan yang ketiga adalah potensi, yaitu kemampuan dan bakat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, eh, apa ya yang namanya jenis-jenis potensi dan bakat dan tanggung jawab sebagai hamba Allah dan khalifah bahwa kita dibekali dengan bakat atau potensi fisik ya, kemampuan untuk tumbuh, bergerak, memiliki kekuatan, kelincahan motorik ya. Kemudian kita juga punya potensi intelektual, potensi emosional, potensi mental spiritual, potensi daya juang ya. Kemudian jadi banyak potensi atau kemampuan dan bakat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kemudian yang keempat adalah kedudukan manusia di bumi. Iya, kedudukan manusia di bumi bahwa tujuan dari penciptaan manusia di bumi adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara filosofis dan religius bahwa kedudukan manusia itu adanya di bumi artinya adalah di bumi ini artinya adalah tempat mengabdi dan berbuat baik ya sebelum kita eh, ke bumi yang lain, ke alam yang lain gitu ya. Di bumi inilah tempat mengabdi dan berbuat baik. Jadi bumi adalah tempat manusia menjalankan tugas sebagai hamba Allah dan memakmurkannya sebagai khalifah di bumi. Kemudian bumi itu tempat penyimpanan rekaman kehidupan kita yang akan diputar ulang nantinya gitu ya. Teman-teman kalau masuk ke layanannya Universitas Selatan Samasiro yaitu BAK, teman-teman akan ketemu yang namanya slogan ya. Slogannya gini. eh, Suatu hari rekaman hidupmu akan diulang di hadapan kedua matamu.
maka berusahalah agar kisahmu layak ditonton ya. Jadi bumi ini tuh akan menjadi saksi bisunya di hari kiamat atas segala perbuatan manusia selama hidupnya ya. Sekali lagi saya ulangi, suatu hari nanti rekaman hidupmu akan diputar ulang di hadapan kacamatamu ya. Jadi, usahakan agar kisahmu layak untuk ditonton. Kamu nih peran yang mana nih ya? Peran yang antagonis atau bukan ya? Jadi, bumi adalah di mana pijakan atau saksi bisu, di mana di hari kiamat segala perbuatan manusia selama hidupnya akan dipertanggungjawabkan ya. Kemudian kedudukan manusia, tempat manusia itu di bumi adalah bumi ini tempat kita berkumpul. Seluruh makhluk Allah ya, baik itu manusia, tumbuhan, hewan, dan manusia berkumpul di bumi ini untuk melakukan aktivitas. Dan di akhir zaman mereka akan dikumpulkan kembali. Itu secara filosofis dan religius ya. Dan tempat untuk berkumpul itu selain di dunia, yang kedua adalah di akhirat. Di mana setelah hari kiamat, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab atas perbuatannya tadi di bumi yang lokasinya masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dan kita tidak tahu gambarannya seperti apa ya, dan itu tidak dibahas di sini. Yang kelima adalah asal-usul. Nah, asal-usul penciptaan manusia. Tadi ya, seperti yang saya bahas bahwa asal-usul penciptaan manusia, di mana Allah menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama di bumi. Yang kedua adalah Allah menciptakan Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Nah, ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki asal yang sama dan saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Yang ketiga adalah keturunan Adam dan Hawa. Nah, setelah Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, mereka kemudian memiliki keturunan yang akhirnya berkembang biak menjadi seluruh umat manusia. Nah, proses reproduksi manusia itu dijelaskan dalam Al-Quran sebagai proses yang kompleks dan penuh keajaiban yang menunjukkan kekuasaan dan kebesaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini dibahas di pertemuan kita hari ini di slide bagian akhir. Nah, itu adalah konsep manusia dalam Islam. Ada 5 pilar, yaitu pandangan hidup yang benar, tanggung jawab, potensi, kedudukan, dan asal-usul. Nah, di mana asal-usul manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang sudah dibahas itu dari unsur tanah. Proses penciptaan manusia dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, dimulai dari tanah liat kering yang dibentuk kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya. Kita akan bahas di slide paling bawah. Di sini dijelaskan Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Nabi Adam menjadi manusia pertama, kemudian penciptaan manusia disebutkan di dalam Al-Quran. Oke, slide selanjutnya membahas mengenai prinsip dan sikap manusia sebagai subjek pembelajar. Ini saya sudah cantumkan Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Kita baca bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama yang dimaksud di sini adalah agama Islam, sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada penciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, di Quran Surat Ar-Rum ayat 30 itu dijelaskan bahwa Allah meminta mereka agar selalu mengikuti agama Islam. Allah meminta manusia maksudnya ya, agar selalu mengikuti agama Islam. Agama yang sesuai fitrah, agama yang dari awalnya itu adalah Islam, agama yang suci. Maka hadapkanlah wajahmu, wajahmu itu yang dimaksud adalah jiwa dan raga,
lurus kepada agama Islam itu. Itulah fitrah Allah yang Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Ya, jadi manusia diciptakan oleh Allah dengan fitrah berupa kecenderungan mengikuti agama yang lurus, yaitu agama tauhid, yaitu Islam. Inilah asal penciptaan manusia dan tidak boleh ada seorang pun yang melakukan perubahan pada penciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus, agama tauhid, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui dan menyadari apa sih kebanyakan manusia yang tidak mengetahui bahwa mereka tidak menyadari bahwa mengikuti agama Islam itu merupakan fitrahnya. Ya, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tanpa tujuan. Nah, tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam Islam itu memiliki makna yang luas, tidak hanya sebatas pada ritual-ritual tertentu seperti salat, zakat, puasa ya, tapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan yang dilakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala itu beribadah. Oke, slide selanjutnya yakni membahas mengenai ini. Ternyata manusia yang dilahirkan ke dunia ini memiliki keistimewaan. Yang pertama adalah memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua memiliki kemampuan dan kesediaan untuk menerima kebaikan dan keburukan karena memang manusia itu memiliki dua potensi, yaitu potensi baik dan buruk. Dan itu adalah salah satu potensi dan tanggung jawab manusia yang besar dan berkembang untuk mencapai kesempurnaan. Namun, potensi ini juga memang harus diimbangi dengan tanggung jawab yang besar pula. Tadi, eh, potensi untuk berbuat buruk ya. Jadi, berbuat baik ataupun berbuat buruk, manusia memiliki potensi untuk berbuat baik dan memanfaatkan atau memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk lingkungan. Nah, bagaimana sih agar potensi-potensi baik itu muncul dalam dirinya manusia? Nah, ternyata potensi ini bisa dikembangkan di pendidikan, melalui pelatihan, pengalaman, dan lain sebagainya. Dan juga potensi untuk berbuat buruk. Manusia yang memiliki potensi untuk berbuat buruk, artinya adalah potensi ini tuh harus dikendalikan dan dihindari. Bagaimana cara mengendalikan dan menghindarinya? Yaitu caranya tadi dengan memiliki pendidikan, kemudian memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Jadi sebagai rem kontrolnya seseorang atau untuk memfilter seseorang agar tidak berbuat jahat atau tidak berbuat buruk. Yang ketiga, memiliki dorongan ingin tahu atau mencari kebenaran, itu adalah sifat alamiah manusia. Yang keempat, memiliki dorongan biologis. Yang keenam, memiliki kekuatan lain yang bisa dibina dan dikembangkan ya. Bahwa Allah mengirimkan berbagai jenis kemampuan yang bisa dikembangkan, bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk eh, kehidupannya. Artinya adalah bahwa konsep manusia dalam Islam ini sangat komprehensif dan mendalam, di mana manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah dengan tujuan utama yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi khalifah di bumi. Kemudian dari situ manusia memiliki kedudukan yang istimewa di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Dengan potensi yang besar itulah manusia bisa berkembang dan mencapai kesempurnaan. Tetapi harus diingat bahwa potensi ini juga harus diimbangi dengan tadi ya seperti sudah dibahas adalah tanggung jawab, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik sesama manusia maupun menjaga kelestarian alam semesta. Nah, dengan memahami konsep manusia dalam Islam, diharapkan manusia itu dapat menjalani kehidupan yang bermakna dan bermanfaat serta meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Slide selanjutnya, nah ini. Oke, nah, bahwa tahukah Anda bahwa berkembang atau tidaknya fitrah tergantung pada dua faktor. Di sini dijelaskan yaitu usaha manusia itu sendiri, yang kedua adalah hidayah akal, sorry, yang kedua adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang terdiri dari hidayah akal, hidayah hati dan hidayah agama. Ya, bagaimana fitrah itu berkembang. Terus usaha dirinya sendiri, usaha dari secara internal dari orang yang ingin merasa berubah. Yang kedua adalah memang seseorang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lengkap dapat hidayahnya ya, yaitu dapat hidayah akalnya, dapat hidayah hatinya, dan dapat hidayah agamanya. Nah, hidayah akal itu merupakan aspek dari jiwa manusia dan menjadi pembeda antara manusia dan hewan. Nah, sedangkan hidayah hati adalah untuk menghayati apa-apa yang tidak sanggup dihayati oleh akal. Misalnya, di mana keberadaan Tuhan, bagaimana konsep memberi sehingga menjadi kaya. Kalau rektor universitas bilang itu adalah logika langit, ya, yang hanya keimanan itulah penghayatan itulah yang disebut dengan keimanan. Nah, di sini hati itu berperan yang menentukan eksistensi manusia. Bila hati tidak berfungsi, maka manusia akan mengalami kehancuran. Nah, sedangkan hidayah agama merupakan hidayah paling tinggi nilai kedudukannya. Kenapa? Karena dengan agama maka manusia itu akan dapat memfungsikan akal dan hatinya secara seimbang, sinkron. Dengan akal manusia akan berpikir, dengan hati manusia akan menghayati, dan dengan akal dan hati itu akan dituntun oleh agama, oleh pengetahuan yang dia punya. Seperti itu. Nah, di sini dari eh, penjelasan yang dijelaskan sebelumnya, kita dapat menyimpulkannya bahwa penciptaan manusia adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang manusia adalah makhluk ciptaan Allah dan sebagai makhluk individu dan sosial yang ada di muka bumi. Yang ketiga adalah manusia merupakan makhluk yang terbatas, punya kemampuan yang terbatas, tidak bisa berlebih-lebihan karena yang maha sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan hakikat manusia menurut pandangan Islam dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 5 mengenai penciptaan manusia dengan sangat sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari eh, hidup sesudah, mulai dari bagaimana embrio masuk dalam rahim ibu, bagaimana dia berkembang di dalam rahim selama minimal 9 bulan, selama 9 bulan atau 36 sampai 39 40 minggu. Kemudian dilahirkan dari rahim ibu menjadi bayi, dari bayi kemudian berangsur tumbuh dan berkembang. Kemudian ada yang diberikan umur panjang, ada yang diwafatkan dalam usia muda, ada yang dikasih umur panjang tapi dengan kepikunan karena penyakit tuanya ya. Jadi itu adalah salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah bagaimana dengan mudahnya Allah memberikan kehidupan atau menghidupkan makhluknya. Nah, di sini diberikan contoh adalah tentang betapa mudahnya bagi Allah membangkitkan manusia. Sebagai contoh itu adalah eh, dicontohkan kekurangan air di musim kemarau, ya. Dan setelah diturunkan air hujan di atasnya, maka hiduplah ke bumi yang kering kerontang. Seperti tanaman yang sudah mati atau mati pun ya terlihat oleh manusia, tapi ketika Allah menghidupkan, memberikan apa namanya rizkinya, hidayahnya berupa air hujan, maka tumbuhlah kehidupan-kehidupan baru. Ya, bahkan negeri yang kering kerontang menjadi subur dan bumi yang subur itu menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang sangat indah.
Demikianlah paparan empiris tentang argumentasi betapa mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia dari alam kuburnya menuju alam mahsyar. Nah, yang dijelaskan ini adalah hakikat manusia menurut pandangan Islam bahwa memang eh, manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu. Baik, teman-teman, mungkin hanya itu penjelasan yang dapat diberikan, teman-teman. Jika ada kritik dan saran, boleh chat di kolom komentar dan jangan lupa tugas yang untuk dikerjakan. Eh, kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. PAUD Unilang Tansa sehat, ceria, cerdas, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.